Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, mari kita sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai kisahnya. Arif, seorang polisi muda berusia 24 tahun, baru saja mendapatkan penugasan pertama yang menegangkan di unit narkotika Polres Cilegon, sebuah kota industri di pesisir selatan Provinsi Banten. Ia teringat saat pertama kali diterima di kepolisian, berharap bisa memberikan kontribusi besar untuk masyarakat. Namun, hari ini, ia merasa ada sesuatu yang janggal saat ia melangkah menuju ruang briefing. Ia mengenakan seragam biru dengan nomor identitas 1325 yang tertempel di bahunya, sementara tatapannya penuh keraguan. Arif, ini tugas pertama kamu. Jangan buat kesalahan. Suara Bribka Wahyu, senior yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas, menyapanya dengan nada tegas. Wahyu, seorang pria berusia 40-an dengan pengalaman lapangan yang luas, memberi Arif sebuah tugas yang membuat perasaan muda itu semakin tak nyaman. Kali ini, mereka harus melakukan penangkapan terhadap seorang pria bernama Dani, yang diduga kuat terlibat dalam peredaran narkoba di kawasan ganggang sempit di Kelurahan Citangkil, sebuah area yang terkenal dengan kemiskinan dan kerawanan sosial. Mereka berjalan menuju mobil patroli yang terparkir di halaman kantor polisi. Arif masih merasa cemas, tapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan pertama yang tak boleh disia-siakan. Mobil melaju cepat, meninggalkan area kota menuju pinggiran Cilegon, tepatnya di gang sempit yang dipenuhi deretan rumah kumuh. Saat mereka tiba di lokasi, suasana sunyi dan mencekam. Arif merasakan ketegangan yang menyelimuti udara di sekitar mereka. Wahyu berbicara dengan nada rendah, memberi instruksi singkat. Kamu ikuti aku, dan jangan banyak bicara. Kita buat ini cepat. Arif mengangguk, meskipun hatinya semakin berdebar. Mereka menyusuri gang yang gelap, berjalan menuju rumah kayu yang tampak rapuh di sisi kiri jalan. Di depan rumah itu, ada seorang pria parubaya yang berdiri di bawah lampu jalan, menghisap rokok. Itulah Dani, pria dengan wajah lelah dan mata yang tampak kelelahan, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang sudah pudar warnanya. Dani tampak tidak menyadari kedatangan mereka. Pak Dani, kata Wahyu dengan suara keras, kami dari kepolisian. Kami harus melakukan pemeriksaan. Dani terkejut, matanya membesar, dan seketika dia mundur selangkah. Ada apa ini, Pak? Saya tidak tahu apa-apa, katanya dengan nada panik. Jangan coba-coba mengelak, kata Wahyu sambil maju mendekat. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Kami akan menemukan barang bukti di saku kamu. Arif berdiri beberapa langkah di belakang, merasa tidak nyaman dengan suasana yang tiba-tiba berubah tegang. Wahyu memerintahkan Dani untuk membuka jaketnya. Dani menuruti perintah itu dengan tangan gemetar. Di saat itulah, Wahyu menyelinapkan sebuah paket kecil berisi narkoba ke dalam saku kanan pria itu. Ini milikmu, kan? Wahyu menatap tajam, sambil menunjukkan paket yang baru saja ia sembunyikan. Dani tampak bingung, wajahnya terkejut dan ketakutan. Pak, itu bukan punya saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, katanya terbata-bata, jelas mencoba membela diri. Namun, suara Wahyu semakin meninggi. Jangan bohong, ini sudah cukup untuk menjeratmu. Kami tidak punya waktu untuk bicara lagi. Dengan cepat, Wahyu mengarahkan Dani menuju mobil patroli yang menunggu di ujung gang. Arif berdiri di tempat, masih terdiam. Ia melihat wajah Dani yang semakin pucat dan matanya yang penuh ketakutan. Dani berulang kali menggelengkan kepalanya, mencoba mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Tetapi Wahyu tetap mendesaknya dengan nada ancaman, membenarkan bahwa barang bukti yang ada di saku Dani adalah miliknya. Arif menunduk, hatinya bergejolak, tetapi ia merasa tak berdaya. Ini adalah perintah dari atasannya. Ia belum berani untuk bersuara. Ia takut melawan Wahyu, yang sudah berpengalaman dan memiliki pengaruh besar di unit ini. Saat mereka memasukkan Dani ke dalam mobil patroli, Arif masih tidak bisa mengabaikan ekspresi pria itu. Wajah Dani yang penuh kecemasan dan kebingungannya mengganggu pikirannya. Arif menatapnya sejenak, tetapi akhirnya ia hanya bisa menundukkan kepala dan melangkah pergi. Di dalam mobil, suasana menjadi hening. Hanya suara mesin mobil yang terdengar memenuhi kesunyian. Wahyu duduk di samping Arif, sementara Dani terdiam di kursi belakang dengan mata tertutup.
Beberapa kali Arif melirik ke arah Dani, tetapi ia tak tahu apa yang harus dikatakan. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya, namun ia memilih untuk tetap diam. Ketika mobil patroli mulai memasuki area kantor polisi, Arif melihat Dani yang masih terkulai lemah di kursi belakang. Dalam diam, ia menyaksikan bagaimana pria itu dibawa menuju ruang pemeriksaan dengan wajah yang penuh ketakutan. Mata Arif kembali berputar ke dalam, mencoba mencerna semuanya. Tapi di balik semua itu, hatinya hanya semakin gelisah. Ada sesuatu yang tak beres dalam tindakan yang baru saja ia lakukan. Namun ia tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Semua perasaan itu terhenti saat pintu ruang briefing terbuka, dan Arif harus bersiap menghadapi tugas-tugas berikutnya. Setelah menjalani prosedur penangkapan dan membawa Pak Dani ke kantor polisi, Arif merasa ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Semua yang terjadi begitu cepat. Di ruang pemeriksaan, Pak Dani duduk dengan tangan terikat. Wajahnya tampak letih dan penuh kecemasan. Setiap kali Arif meliriknya, ia merasa ada sesuatu yang salah, meskipun Dani bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. "Pak, saya nggak tahu apa-apa tentang barang itu." Suara Pak Dani gemetar saat menghadap penyidik. Arif bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Teriakan ketakutan dan kebingungan itu begitu jelas, tapi tidak ada yang memberi perhatian. "Cukup, Pak Dani," suara penyidik, Bribka Agus, terdengar tajam. "Kami punya cukup bukti untuk mengaitkan Anda dengan kasus ini. Lebih baik Anda mengaku saja." Arif hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap dengan gelisah. Wajah Pak Dani yang penuh ketakutan terus mengganggu pikirannya. Ia merasa seperti menyaksikan ketidakadilan yang sedang berlangsung. Namun ia tak tahu harus berbuat apa. Segala sesuatu terasa salah, tetapi ia tak tahu bagaimana cara untuk melawan. Di luar ruang pemeriksaan, suasana kantor polisi di Cilegon tampak biasa saja. Beberapa polisi terlihat duduk santai di meja, berbicara tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Namun, di dalam diri Arif, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia mengingat kembali bagaimana Pak Dani bersikeras bahwa ia tidak tahu tentang barang bukti yang ditemukan di sakunya. Dani bahkan menangis saat dibawa masuk ke dalam mobil patroli. Tampak seperti seorang pria yang tak pernah berbuat salah, namun terperangkap dalam permainan yang lebih besar. "Arif, jangan terlalu banyak berpikir." Suara Bribka Wahyu tiba-tiba menyentak dari belakangnya. Arif terkejut dan menoleh. Wahyu, dengan wajahnya yang tegas dan penuh pengalaman, berdiri di dekat meja depan, mengamati dirinya dengan serius. "Kamu baru saja mulai, jadi kamu nggak bisa terlalu banyak berpikir. Ini bagian dari pekerjaan kita. Kita harus lakukan yang benar, bukan yang mudah." Arif terdiam. Kata-kata Wahyu menyentaknya, seolah ia sedang diberi peringatan. Tetapi Arif merasa ada sesuatu yang tak beres dengan apa yang terjadi pada Pak Dani. Jika itu benar-benar bagian dari pekerjaannya, kenapa hatinya terasa semakin berat? Kenapa ia merasa bersalah setiap kali melihat ekspresi takut di wajah Dani? Sambil berjalan kembali menuju ruang istirahat, Arif mencoba menenangkan pikirannya. Di ruang kantin, beberapa rekan polisi senior sedang berbincang dengan santai. Mereka tertawa, membicarakan kasus-kasus ringan yang mereka tangani. Salah satu rekan seniornya, Bribka Rudi, melirik Arif yang baru datang dan tersenyum lebar. "Wah, Arif, kamu baru saja mendapatkan tugas pertama, ya? Jangan terlalu tegang. Kok, ini cuma pekerjaan biasa," kata Rudi sambil menyodorkan segelas teh manis. "Gak ada yang perlu dirisaukan. Kalau kamu terlalu banyak berpikir, kamu yang akan dikorbankan, tahu nggak?" Arif menerima teh itu dengan tangan gemetar, lalu duduk di meja. Kata-kata Rudi masih bergema di benaknya. "Kalau kamu terlalu banyak berpikir, kamu yang akan dikorbankan." Seolah itu adalah peringatan yang menambah berat beban hatinya. Kepalanya terasa pening. Ia memandangi teh yang baru saja disodorkan, merasa begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi lidahnya terasa keluh. Di satu sisi, Arif tahu bahwa ini adalah tugas yang harus ia jalani, tetapi di sisi lain, hatinya tak bisa menerima bahwa seorang pria seperti Pak Dani bisa terjebak dalam permainan yang lebih besar. Apakah itu berarti Arif harus ikut serta dalam permainan ini? Ataukah ada cara untuk memperbaiki semua ini? Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Arif. Ia memandang keluar jendela kantin, menatap langit Cilegon yang mendung. Seolah setiap detik yang berlalu, semakin menambah berat keputusan yang harus ia buat. Arif berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Dani, ingin memahami siapa pria itu sebenarnya. Dengan diam-diam,
Ia mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang ia percayai. Dari cerita-cerita yang ia dengar, Dani ternyata seorang buruh harian yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di salah satu gang sempit di Kelurahan Citangkil, kawasan yang terkenal dengan kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dani memiliki istri, Rina, yang bekerja sebagai buruh cuci, dan seorang anak yang masih kecil. Mereka hidup dari hari ke hari, bergantung pada pekerjaan yang tak menentu. Saat mendengar cerita itu, Arif merasa semakin gelisah. Apakah benar Dani terlibat dalam jaringan narkoba yang besar? Apakah orang sepertinya pantas dijebak hanya untuk memenuhi kuota penangkapan? Pikiran-pikiran itu terus menggerogoti hatinya. Di luar kantor polisi, ketika Arif melangkah keluar menuju parkiran, ia melihat istri Dani, Rina, yang sedang duduk di luar gerbang dengan mata penuh air mata, menunggu dengan cemas. Di sampingnya, anak kecil mereka bermain di tanah, tak tahu apa yang sedang terjadi pada ayahnya. Rina menatap setiap mobil yang datang, berharap melihat sosok suaminya keluar dari dalam. Arif berhenti sejenak di pintu masuk, menyaksikan pemandangan itu. Ada sesuatu yang membuat hatinya semakin tak tenang. Apakah benar Dani seorang penjahat? Atau ia hanya menjadi korban sistem yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Arif melangkah perlahan, meninggalkan Rina yang tak menyadari bahwa dia baru saja melewati langkah-langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arif menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan bersalah yang kini semakin menguasai dirinya. Tetapi ia tahu, semakin ia mencoba melupakan apa yang terjadi, semakin ia merasakan ketidakadilan yang tumbuh di dalam dirinya. Arif tidak bisa tidur malam itu. Meskipun kelelahan fisik setelah seharian bekerja di kantor polisi Cilegon, pikirannya terus berputar, tak bisa terlepas dari kejadian-kejadian yang telah dilalui. Dalam gelap kamar kosnya, ia berbaring menatap langit-langit, mencoba mengusir bayangan Pak Dani yang penuh ketakutan, wajah yang tampak begitu rapuh dan tidak berdaya. Kenapa ia merasa begitu berat? Bukankah ini hanya bagian dari pekerjaan? Suara detakan jam dinding terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Dalam pikirannya, wajah Dani terus menghantui, disertai dengan ekspresi istrinya yang menunggu di luar kantor polisi, cemas dan tak tahu apa yang sedang terjadi pada suaminya. Setiap kali Arif mencoba menutup matanya, gambaran itu kembali datang, menghujam jauh ke dalam sanubarinya. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Semalam, ketika ia kembali ke kantor setelah penangkapan dan menyerahkan laporan, Arif merasa seperti kehilangan arah. Semuanya berjalan begitu cepat. Semua orang tampak begitu tenang, seolah tak ada yang salah dengan prosedur yang sedang mereka jalani. Wahyu dan beberapa rekan senior lainnya bersikap seperti ini adalah hal biasa. Mereka bahkan tertawa ketika membicarakan kasus-kasus serupa, seolah ini hanya rutinitas belaka. Kamu baru pertama kali, Arif, kata Bribka Wahyu saat itu. Ini semua bagian dari pekerjaan kita. Kalau kamu terlalu banyak berpikir, kamu yang akan dikorbankan. Kamu nggak bisa terlalu lemah. Kata-kata Wahyu masih bergema dalam pikirannya. Arif mengingat kembali bagaimana Wahyu selalu tampil percaya diri, penuh kendali, seolah tidak ada yang bisa meragukan tindakannya. Tapi semakin ia memikirkan kata-kata itu, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa seharusnya ia membiarkan seseorang yang tampak tidak bersalah menerima tuduhan tanpa perlawanan? Mengapa harus ada kebohongan yang harus dibenarkan? Di tengah kebimbangan itu, Arif mencoba untuk beristirahat. Tetapi tidurnya terganggu oleh sebuah panggilan telepon. Ia terbangun dengan cepat, melihat layar ponselnya yang menyala. Ternyata panggilan itu berasal dari salah satu rekannya di kantor polisi, Bribka Agus. Arif, ada yang perlu kamu tahu. Mengenai kasus Pak Dani, sudah mulai banyak dibicarakan di luar sana. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Banyak yang tidak percaya dengan kasus ini. Suara Agus terdengar dari ujung telepon. Arif mendengarkan dengan seksama. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Berita tentang penangkapan Pak Dani mulai viral, dan banyak yang mendukung dia. Beberapa keluarga dan teman-temannya datang ke kantor polisi. Mereka yakin dia nggak bersalah. Kamu harus hati-hati, Arif. Kata-kata Agus membuat hati Arif semakin gelisah. Ini bukan hanya masalah yang harus diselesaikan di dalam kantor polisi, tapi kini sudah menyentuh kehidupan orang banyak. Arif bisa membayangkan bagaimana Pak Dani dan keluarganya harus menanggung beban dari tuduhan ini. Dan kini, ia pun merasa terjebak dalam kebohongan yang tidak bisa ia akui. Setelah menutup telepon, Arif memutuskan untuk membuka laptopnya.
Ia mencari informasi tentang kasus Pak Dani di internet, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Di situs berita lokal, ada artikel yang membahas penangkapan Pak Dani. Banyak warga yang mulai meragukan kebenaran tuduhan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa Dani hanyalah seorang buruh harian yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka menyoroti fakta bahwa dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal sebelumnya. Membaca itu semua membuat hati Arif semakin berat. Mengapa kasus ini menjadi seperti ini? Mengapa dia terlibat dalam permainan yang lebih besar dari sekadar penangkapan biasa? Arif merasa seperti sedang berada di tengah badai yang tak bisa ia hindari. Saat menatap layar laptop, Arif teringat percakapan sebelumnya dengan Wahyu, yang terus mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan, bahwa ini adalah cara sistem bekerja. Tapi Arif tahu, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang kebenaran. Ini tentang apa yang benar dan salah. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara gemericik air hujan yang jatuh di atas genting mengingatkan Arif akan kebingungannya. Ia mencoba memejamkan mata sejenak, berusaha meredakan ketegangan di dalam dirinya. Namun bayangan Pak Dani, wajahnya yang penuh ketakutan dan kebingungannya, terus menghantui. Arif kembali membuka laptopnya, mencari informasi lebih lanjut tentang Dani. Dalam pencariannya, ia menemukan beberapa video yang diunggah oleh warga yang mendukung Dani. Mereka memprotes penangkapan itu, mempertanyakan bagaimana bisa seorang pria sederhana seperti Dani terjerat dalam masalah sebesar ini. Banyak dari mereka yang merasa bahwa Dani adalah korban, bukan pelaku. Semakin Arif membaca, semakin ia merasa terpojok. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia juga takut akan akibat yang bisa menimpanya. Keputusan yang harus diambil terasa begitu berat, seperti beban yang tidak bisa ia tahan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun Arif masih terjaga. Perasaan cemas dan gelisah semakin mendalam. Ia berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Seharusnya ia berani, seharusnya ia bisa berbicara dan membuktikan bahwa Dani tidak bersalah. Tetapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang terus menghalangi. Apakah aku akan terus diam? Apakah aku akan membiarkan ini semua terjadi? Pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi. Arif memeriksa layar ponselnya dan melihat pesan singkat dari Agus. Arif, hati-hati. Ada banyak mata yang memperhatikan. Kamu harus lebih bijaksana sekarang. Arif menatap pesan itu, dan seolah-olah itu menjadi titik balik dalam pikirannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu hanyalah hatinya yang semakin terbelah, dan semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Di luar hujan masih turun dengan deras, dan Arif terjebak dalam kebingungannya sendiri. Arif tak bisa tidur malam itu. Semakin banyak ia berpikir, semakin berat rasa bersalahnya. Setelah melihat dan mendengar berbagai hal, ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Namun, di satu sisi, ada ketakutan yang mengikatnya. Sebuah rasa takut yang datang bukan hanya dari hukum, tetapi juga dari sistem yang jauh lebih besar, yang tidak bisa ia lawan sendirian. Ia berbaring di kasur, matanya menatap gelapnya langit-langit kamar kos di Cilegon, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Pagi itu, seperti biasa, Arif melapor untuk bertugas di kantor. Suasana di kantor polisi terasa begitu biasa, namun hatinya penuh kecemasan. Ia mengingat kembali wajah Pak Dani yang dipenuhi ketakutan, dan juga istri Dani yang tampak tak berdaya di luar kantor polisi. Arif masih belum bisa melupakan ekspresi mereka, yang terus mengusik pikirannya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Bribka Wahyu dan rekan-rekan seniornya lebih santai, tampak tidak merasa terikat dengan beban moral apapun. Mereka berbicara tentang tugas-tugas mereka, tertawa kecil, dan seolah-olah tidak ada yang luar biasa terjadi. Mereka sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Seolah semua yang dilakukan adalah untuk menjalankan perintah tanpa mempertanyakan apapun. Tetapi bagi Arif, semuanya terasa berbeda. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan, rencana yang harus ia buat, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti perintah. Arif mulai mencari cara untuk membantu Pak Dani. Ia tidak bisa hanya diam dan melihat orang tak bersalah diperlakukan seperti itu. Tetapi ia juga tahu, jika ia bergerak terlalu cepat atau salah langkah, hidupnya bisa hancur. Ketakutan itu terus menggerogoti hatinya. Namun ada suara di dalam dirinya yang mendorongnya untuk bertindak. Hari itu,
Saat makan siang, Arif duduk di kantin dengan rekan-rekannya. Sebagian besar mereka sibuk dengan ponsel mereka, sementara Arif melamun, memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah layar monitor di sudut kantin yang menayangkan rekaman CCTV dari kawasan penangkapan Pak Dani. Arif tahu persis, di sanalah ia bisa menemukan bukti yang bisa membuktikan bahwa Dani tidak bersalah. Tanpa berpikir panjang, Arif bergegas mendekati layar itu. Ia memeriksa setiap detil rekaman, mencoba mencari momen yang bisa menjadi kunci untuk membongkar kebohongan yang ada. Ada satu momen yang membuat hati Arif berhenti. Di rekaman itu, ia melihat dengan jelas bahwa Dani tidak membawa apa-apa di saku jaketnya sebelum dia dihampiri oleh Wahyu. Rasa lega mengalir sejenak dalam dirinya. Ini bukti yang Arif cari. Bukti yang bisa membuktikan bahwa Dani adalah korban, bukan pelaku. Tapi saat ia berniat untuk menyimpan rekaman tersebut, suara Bribka Wahyu terdengar dari belakang. "Kamu sedang melihat apa, Arif?" tanya Wahyu dengan nada yang tak terlalu ramah. Arif terkejut, cepat-cepat menutup layar monitor. "Enggak, Pak, hanya melihat-lihat saja," jawab Arif, berusaha terlihat biasa saja. Namun, ia bisa merasakan ketegangan yang mulai terasa di udara antara mereka. Wahyu memandangnya dengan tajam, seolah tahu ada yang tidak beres. "Jangan coba-coba ikut campur masalah yang tidak ada urusannya denganmu, Arif. Ingat, ini urusan besar," katanya dengan suara pelan, namun mengandung ancaman yang tersirat. "Kamu baru saja masuk, jangan buat masalah." Arif menunduk, berusaha tidak menunjukkan kegelisahannya. Dalam hati, ia merasa seolah terjebak di antara dua pilihan yang sangat sulit. Apakah ia harus mengikuti perintah Wahyu dan melupakan apa yang benar? Ataukah ia harus berani melawan arus dan mencari cara untuk membantu Dani? Ketika makan siang selesai, Arif kembali ke ruangannya. Kepala terasa berat, dan pikirannya penuh dengan keraguan. Ia tahu rekaman itu bisa menjadi kunci untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia bertindak sembarangan, ia akan membuat dirinya berada dalam bahaya besar. Arif meraba-raba sakunya, merasa cemas. Ia perlu membuat keputusan. Tetapi keputusan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kebenaran dan keadilan. Sore itu, saat jam kerja hampir selesai, Arif berjalan menyusuri lorong kantor, memikirkan bagaimana ia bisa menyelamatkan Dani tanpa membahayakan dirinya sendiri. Saat ia melintasi ruang penyidik, ia melihat rekaman CCTV yang tadi ia amati. Rekaman itu tampaknya menjadi satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkan Pak Dani. Namun, jika ia mengambilnya, Arif tahu ada risiko besar yang harus ia tanggung. Tiba-tiba, suara pintu ruang penyidik terbuka, dan seorang polisi senior keluar, menatap Arif dengan mata yang tajam. "Kamu nggak terlihat seperti biasanya, Arif. Ada yang perlu kamu bicarakan?" tanya Bribka Agus, yang kebetulan keluar dari ruangannya. Arif terkejut, berusaha tetap tenang. "Nggak, Pak, cuma ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Bribka Agus mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari Arif, seolah mencoba membaca pikirannya. "Jaga diri kamu baik-baik, Arif. Ini bukan pekerjaan yang gampang." Arif mengangguk cepat, kemudian melanjutkan langkahnya keluar. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil kini menjadi sangat krusial. Waktu semakin mendekat, dan keputusan yang harus diambil semakin besar. Ia hanya bisa berharap bahwa langkah yang ia pilih nanti akan membawanya pada kebenaran yang ia cari. Hari itu berakhir seperti biasa, tetapi bagi Arif, perasaan cemas dan berat yang ia rasakan tidak pernah surut. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih sulit, lebih penuh pertimbangan. Ia merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, di antara kebenaran dan sistem yang tak kenal ampun. Arif duduk di kursi ruang tahanan, merasakan dinginnya udara yang menusuk tulang. Tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya terbelenggu dalam kekacauan yang tak terucapkan. Ia masih belum bisa memahami bagaimana ia sampai di titik ini. Bagaimana ia bisa terjerat dalam skenario yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mencoba berpikir jernih, namun kepalanya terasa begitu berat, seolah semua jalan keluar tertutup rapat. Pagi itu, suasana di kantor polisi Cilegon terasa berbeda. Arif berjalan perlahan menuju ruang briefing, tubuhnya kaku, dan hatinya penuh kekhawatiran. Ketika ia melangkah masuk, Bribka Wahyu yang sedang berdiri di depan ruangan menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Senyum yang lebih mengarah pada sesuatu yang bisa saja berbahaya. "Arif, kamu sudah siap?" tanya Wahyu dengan nada yang terdengar sedikit sinis. Arif menelan ludah. "Siap,
Pak," jawabnya. Walau suaranya hampir tidak terdengar, ia bisa merasakan ketegangan yang tergantung di udara. Sesuatu yang salah sedang terjadi, dan ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan ini. Wahyu mengangguk dan melanjutkan perintahnya. "Ada hal baru yang perlu kamu ketahui. Kasus Pak Dani, yang kemarin itu, ada perkembangan. Kami perlu penjelasan lebih lanjut dari kamu mengenai kejadian di lapangan." Arif mencoba tetap tenang. "Apa yang perlu saya jelaskan, Pak?" Wahyu menatapnya tajam. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kami semua tahu siapa yang bertanggung jawab di sini." Arif bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia hanya bisa menunduk dan mengangguk, berusaha untuk tidak menunjukkan kebingungannya. Sesampainya di ruang penyidik, suasana semakin terasa berat. Beberapa rekan polisi senior berdiri di sekitar meja, memperhatikan Arif dengan pandangan yang sulit diartikan. Di sudut ruangan, Arif melihat rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian penangkapan Pak Dani. Arif tahu betul bahwa rekaman tersebut adalah bukti yang akan membebaskan Dani. Namun, perasaan takut yang menggerogoti hatinya semakin kuat, membuatnya ragu untuk bertindak. Bribka Agus, penyidik senior yang menangani kasus ini, melihat Arif dengan tatapan tajam. "Kamu tahu kan, Arif, semua yang terjadi kemarin adalah bagian dari pekerjaan kita. Semua sudah disusun dengan rapi. Jadi, kamu hanya perlu melapor dengan benar." Arif terdiam, mencoba mencerna kata-kata Agus. Semua yang terjadi di lapangan, dari awal sampai akhir, terasa begitu janggal baginya. Dani, yang jelas-jelas tampak tidak bersalah, dijerat oleh permainan yang ia sendiri tidak paham. Rekaman itu, yang menunjukkan bahwa Dani tidak membawa barang bukti sebelum Wahyu mendekatinya, bisa membuktikan kebohongan ini. Tapi Arif tahu, jika ia bicara, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus ini. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Arif, mencoba menahan kegelisahan dalam suaranya. Agus tersenyum tipis. "Kamu hanya perlu mengikuti alur yang ada. Jangan buat masalah." Arif merasakan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa takut, kebingungannya, dan perasaan tidak adil yang semakin memuncak di dalam dirinya. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikan permainan ini tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Saat itu, Bribka Wahyu datang mendekat, mengangguk pelan. "Kita punya cara kita sendiri untuk menangani ini. Dan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, Arif." Wahyu meletakkan sebuah dokumen di atas meja, dan Arif tahu betul bahwa dokumen itu berisi pengakuan palsu yang harus ia tanda tangani. Tanpa berpikir panjang, Arif merasa terhimpit dalam situasi yang semakin tidak bisa ia kendalikan. Apa yang harus ia pilih? Membiarkan Dani terus dihukum atas kesalahan yang tidak ia buat? Ataukah ia akan mengikuti perintah dan menjadikan dirinya sendiri sebagai kambing hitam? Bribka Wahyu mengangkat wajahnya, menatap Arif dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Jangan coba melawan, Arif. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kami sudah memiliki semuanya di tangan kita. Tanda tangan saja, dan semuanya akan selesai." Arif bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia menatap dokumen itu, merasa bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ada ketakutan besar yang mengikatnya. Di sisi lain, ada rasa tak adil yang menekan dirinya untuk melawan. Dengan tangan yang gemetar, Arif akhirnya menandatangani pengakuan palsu itu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya kesunyian yang memenuhi ruang itu. Ia merasa seolah-olah dirinya telah menyerah pada sistem yang jauh lebih besar dari dirinya. Wahyu dan Agus tersenyum lebar, seolah mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, Arif tahu bahwa tanda tangan itu bukanlah akhir dari segalanya. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia terjebak di dalamnya. Tetapi pada saat itu, ia merasa seperti tidak memiliki pilihan lain. Ia terpaksa mengikuti arus, meskipun hati kecilnya menjerit. Dengan perasaan yang hancur, Arif keluar dari ruang penyidik. Semua yang ia miliki kini terasa rapuh, dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Tetapi ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan yang telah ia pilih. Saat pintu ruang penyidik tertutup di belakangnya, Arif merasa seolah ia telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, sebuah permainan yang tidak akan ia menangkan. Pagi itu, Arif berjalan menuju kantor polisi di Cilegon dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya.
Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak lagi bisa ia kenali. Pekerjaannya yang semula ia anggap mulia kini terasa seperti bagian dari sistem yang lebih besar, yang penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan. Arif sudah menandatangani pengakuan palsu untuk menyelamatkan dirinya, namun hatinya tetap meronta. Setelah kejadian itu, Arif tidak pernah merasa lebih kesepian dalam hidupnya. Ia merasakan ketidakpastian yang menghantui setiap langkahnya. Namun, apa yang lebih menekan dirinya adalah kenyataan bahwa kasus Pak Dani kini telah menjadi perbincangan besar di luar sana. Berita tentang penangkapan Pak Dani, yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba, tersebar luas. Namun, bukti yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Dani tidak bersalah. Di luar kantor polisi, situasi mulai memanas. Berbagai berita mengenai ketidakadilan yang menimpa Pak Dani muncul di media sosial dan situs berita lokal. Banyak orang mulai mempertanyakan prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi, dan banyak yang mulai mengungkapkan kecurigaan bahwa kasus ini hanya bagian dari sebuah konspirasi. Arif hanya bisa diam saat membaca komentar-komentar tersebut. Ia merasa seperti seorang yang terjebak di dalam kebohongan yang ia buat, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari lingkaran ini. Suatu siang, saat Arif sedang duduk di ruang kantin, ia menerima pesan singkat dari rekannya, Bribka Agus. Arif, kamu perlu tahu, rekaman CCTV yang kamu lihat kemarin, ada yang tahu soal itu. Ada orang yang menyelundupkan rekaman itu keluar. Ini bisa jadi masalah besar. Arif terkejut membaca pesan itu. Hatinya berdebar. Jika rekaman itu sampai bocor ke media, maka seluruh konspirasi ini bisa terbongkar. Ia tahu betul bahwa rekaman tersebut adalah bukti yang bisa membebaskan Pak Dani. Namun ia juga tahu bahwa jika rekaman itu sampai keluar, ia sendiri yang akan terjebak dalam permainan ini. Ia bergegas menuju ruang penyidik, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Di dalam ruang penyidik, Bribka Wahyu dan beberapa polisi senior tampak sibuk membicarakan perkembangan terbaru. Arif menghampiri mereka dengan wajah yang tidak bisa ia sembunyikan. "Pak, apa yang terjadi dengan rekaman CCTV itu?" tanya Arif dengan suara pelan, mencoba menahan kecemasannya. Wahyu menatap Arif dengan mata yang tajam. "Kamu tahu tentang itu, Arif? Kenapa kamu begitu tertarik dengan hal-hal seperti itu?" Suaranya terdengar dingin, hampir seperti peringatan. Arif merasa ada yang tidak beres. "Pak, saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar." "Tenang saja, Arif. Kami sudah menangani semuanya," jawab Wahyu sambil mengangguk ke arah rekannya. "Kamu jangan terlalu banyak bertanya. Itu bukan urusanmu." Arif menunduk, mencoba untuk menyembunyikan perasaan gelisah yang kini melandanya. Ketegangan yang terasa begitu kuat membuat Arif semakin yakin bahwa situasi ini semakin sulit untuk dikendalikan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja membiarkan semuanya terjadi. Namun ia juga tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Saat keluar dari ruang penyidik, Arif bertemu dengan seorang polisi muda lainnya, Bribka Rudi, yang tampak lebih santai. Rudi menatap Arif dengan senyum tipis, seolah tahu ada yang mengganggu pikirannya. "Kamu tampak cemas, Arif. Ada apa?" tanya Rudi. Arif hanya bisa menghela napas panjang. "Aku hanya merasa ada yang salah dengan semua ini, Rudi. Aku merasa terjebak dalam kebohongan." Rudi mengangguk, menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku tahu perasaanmu, tapi kita di sini nggak bisa melawan sistem yang sudah ada. Kamu harus pilih, ikut saja, atau kamu akan terjatuh." Arif merasa ada yang menggigit hatinya mendengar kata-kata Rudi. Ia tahu bahwa semua ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang Pak Dani, tentang apa yang benar dan salah. Namun, semakin lama ia berusaha untuk mencari kebenaran, semakin ia terjerat dalam jebakan yang semakin besar. Sore itu, saat Arif kembali ke ruangannya, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Arif, kamu harus tahu, rekaman itu sudah bocor ke wartawan. Kamu harus hati-hati. Ada banyak orang yang sedang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi." Arif terdiam sejenak. Suara di ujung telepon itu terdengar asing, namun ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatnya merasa cemas. "Siapa ini?" tanya Arif dengan nada tegang. "Aku hanya ingin memberitahumu, kalau kamu masih mau berbuat baik, kamu harus berhati-hati. Rekaman itu sudah keluar, dan tidak ada yang bisa menahan apa yang akan terjadi selanjutnya." Sebelum Arif bisa bertanya lebih lanjut, telepon itu terputus. Ia merasa seperti terjepit di antara dua dunia. Dunia yang penuh kebohongan dan dunia yang menginginkan kebenaran.
Sekarang, semuanya sudah mulai terbuka, dan tidak ada jalan mundur lagi. Arif menatap layar ponselnya, merasa perasaan cemas yang semakin mencekam. Berita tentang Pak Dani semakin meluas. Massa mulai berdatangan ke kantor polisi, menuntut agar polisi bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi. Di luar, warga berkumpul dengan banner yang bertuliskan, "Keadilan untuk Dani." Arif merasa terpojok. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Rekaman itu, yang selama ini ia simpan, kini sudah berada di tangan orang yang bisa membocorkannya ke publik. Semua yang terjadi, semua yang ia pilih, kini telah meninggalkan jejak yang tidak bisa ia hapus. Di luar jendela kantor polisi, Arif melihat kerumunan massa yang semakin besar, dengan berbagai tuntutan yang menggelegar. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan Arif merasa dirinya tidak bisa lagi menghindar. Pagi itu, Arif merasakan ketegangan yang semakin mencekam di kantornya. Udara di dalam ruang kerja terasa semakin panas, meskipun AC terus berfungsi dengan baik. Di luar jendela, di halaman kantor polisi Cilegon, terlihat kerumunan massa yang semakin besar. Mereka datang dengan berbagai spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Dani" dan "Polisi, jangan berbohong." Suara teriakan mereka terdengar jelas meskipun jaraknya cukup jauh. Arif tahu, hari ini adalah titik balik. Semua yang selama ini ia coba hindari kini datang dengan kekuatan yang tak terbendung. Ia berjalan ke ruang briefing, tempat di mana beberapa polisi senior sedang berkumpul. Suasana di dalam ruangan itu terasa tegang. Bribka Wahyu duduk di kursi, wajahnya tertekan, memandangi dokumen yang ada di depannya. Wajahnya tidak seperti biasanya. Senyum lebar yang biasa ia tunjukkan kini tergantikan dengan ekspresi serius. "Kita harus segera ambil langkah, Wahyu," kata Bribka Agus, salah satu penyidik senior, dengan suara yang dalam dan tegas. "Ini sudah di luar kendali. Massa di luar sudah terlalu banyak. Kita nggak bisa diam begitu saja." Wahyu mengangguk perlahan, tetapi matanya tetap fokus pada dokumen di hadapannya. "Kita akan atasi ini dengan cara kita. Jangan khawatir, semuanya sudah terkendali," jawabnya dengan nada datar. Namun, Arif bisa merasakan ada kegelisahan di dalam diri Wahyu. Tidak seperti biasanya, Wahyu tidak tampak percaya diri. Semua ini jelas lebih besar dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Rekaman CCTV yang telah bocor ke publik dan viral di media sosial telah membuka mata masyarakat. Banyak orang yang kini mulai menuntut agar keadilan ditegakkan untuk Pak Dani. Mereka menuntut agar polisi yang terlibat dalam penangkapan itu dihukum. Di luar kantor polisi, kerumunan massa semakin besar. Mereka mulai memadati jalanan, menyumbat lalu lintas, meneriakkan tuntutan mereka dengan semakin keras. Suasana di luar tampak semakin tegang. Arif bisa mendengar beberapa teriakan yang jelas. "Bebaskan Dani! Hukum polisi yang menzalimi!" Teriakan itu membangkitkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Beberapa petugas polisi yang berada di luar berusaha menjaga ketertiban, tetapi semakin banyak warga yang datang. Massa yang terdiri dari berbagai kalangan mulai terlihat lebih beringas. Mereka membawa poster, memanggil teman-teman mereka, dan berkumpul dengan harapan bisa mengubah nasib Dani. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Arif merasa semakin tidak tenang. Ia tahu bahwa semuanya sekarang sudah sampai pada titik ini, tidak bisa ditarik mundur. Ketegangan yang ada di luar, serta perasaan cemas yang melanda dirinya, semakin membuatnya merasa terpojok. Bribka Wahyu dan Bribka Agus saling berbicara tentang cara terbaik untuk mengatasi kerumunan ini, namun Arif tidak bisa mendengarkan mereka lagi. Pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang menuntut keadilan. Sebagian dari dirinya ingin ikut berbicara, untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ia tahu bahwa jika ia melakukannya, ia tidak hanya akan melawan Wahyu dan para polisi senior lainnya, tetapi juga sistem yang jauh lebih besar yang melibatkan semua orang di dalamnya. Di luar, kerumunan semakin bising. Arif berdiri di dekat jendela ruang briefing, memandangi ribuan orang yang terus mengalir ke kantor polisi. Sebagian berteriak-teriak, sebagian lagi hanya diam dengan wajah marah. Mereka tampak tidak takut menghadapi petugas, seolah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. "Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini, Arif," kata Agus dengan serius, mendekati Arif yang masih berdiri di dekat jendela. "Masa ini terus berkembang. Kita harus ambil tindakan cepat." Arif mengangguk, tetapi hatinya merasa berat. Ia tahu bahwa tindakan apapun yang diambil kini akan berdampak besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Dani, yang sudah terlalu lama terjebak dalam permainan ini.
Kerumunan di luar semakin mendekat ke pintu kantor polisi, sementara polisi di dalam tampak semakin cemas. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari luar. Suasana menjadi lebih tegang. Arif bisa melihat bayangan massa yang mulai menyerbu pintu gerbang, berusaha menerobos masuk ke dalam kantor polisi. Beberapa petugas yang menjaga gerbang mencoba menghalau mereka, tetapi massa yang semakin banyak membuat upaya tersebut sia-sia. "Arif, cepat, ayo, kita keluar!" Wahyu tiba-tiba berteriak, menyuruh Arif untuk mengikuti mereka. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi." Arif hanya bisa mengangguk, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kerumunan yang marah di luar, tetapi tentang segalanya yang sudah terjadi, kebohongan, ketidakadilan, dan keputusan-keputusan yang ia buat tanpa sepenuhnya memahami akibatnya. Ketika Arif dan beberapa petugas senior lainnya berlari menuju pintu keluar, suara massa yang semakin mendekat terdengar jelas di telinganya. Mereka berteriak, meneriakkan nama Dani, dan menuntut keadilan. Arif bisa melihat beberapa dari mereka melompat melewati pagar, menembus barikade yang sudah dipasang oleh polisi. Kekacauan mulai terasa nyata, dan Arif tahu bahwa situasi ini tidak akan mudah dikendalikan. Begitu mereka keluar ke halaman depan kantor polisi, Arif merasakan panas tubuhnya, seolah udara di sekitarnya menjadi semakin sesak. Massa yang datang semakin banyak, dan Arif bisa merasakan amarah mereka yang meledak-ledak. Seorang pria di barisan depan berteriak, "Kalian menindas orang kecil, kami tak akan tinggal diam." Massa itu semakin mendekat, dan polisi yang berada di garis depan mulai mundur, berusaha menghindari konfrontasi langsung. Namun, suasana semakin sulit dikendalikan. Dalam sekejap, keadaan berubah menjadi huru-hara. Arif bisa melihat petugas polisi mulai bertindak lebih tegas, berusaha menahan massa yang terus bergerak maju. Namun, sepertinya semakin sulit untuk mempertahankan kontrol. Arif berdiri di antara kerumunan, merasakan ketegangan yang mengalir di sekelilingnya. Di tengah kekacauan itu, ia hanya bisa menatap penuh kebingungan, bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari semua ini. Di tengah kekacauan yang melanda kantor polisi Cilegon, Arif berlari menyusuri lorong belakang, berusaha menghindari kerumunan massa yang mulai mengamuk di halaman depan. Ia bisa mendengar teriakan-teriakan yang semakin keras, disusul dengan suara langkah kaki yang menggebrak lantai, semakin dekat ke tempat ia berada. Suasana di luar semakin tak terkendali, dan Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya telah berubah menjadi sebuah medan pertempuran yang tidak bisa ia hindari. "Arif, cepat, keluar lewat sini." Suara Bribka Wahyu terdengar dari kejauhan, memanggilnya sambil berlari menuju pintu darurat yang tersembunyi. Arif tidak berpikir panjang, meskipun hatinya terasa berat. Ia segera berlari ke arah Wahyu. Begitu mereka sampai di pintu keluar darurat, suasana di luar sangat kacau. Warga yang marah, yang sebelumnya hanya berkumpul di depan kantor polisi, kini mulai merangsek masuk, mencoba menerobos barikade yang dipasang. Arif bisa melihat api yang mulai membumbung tinggi di kejauhan, menandakan bahwa massa telah mulai membakar barang-barang di jalanan. Tidak ada lagi rasa takut di wajah mereka. Semua tampak terperangkap dalam amarah yang tak terkendali. Arif dan Wahyu berlari menyusuri jalan kecil yang melintasi samping kantor polisi. Pemandangan di sekitar mereka semakin mencekam. Warga yang sudah mulai tidak terkendali berlari mengejar petugas yang mencoba melarikan diri. Arif merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ada juga rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Ia tahu, meskipun kerumunan ini adalah hasil dari ketidakadilan yang terjadi, ia juga telah berperan dalam kebohongan ini. Pak Dani, yang seharusnya tidak bersalah, kini menjadi simbol perjuangan bagi mereka yang merasa tertindas. Mereka nggak akan berhenti. "Arif, mereka sudah tahu semua tentang kamu." Suara Wahyu terdengar pelan, penuh peringatan. "Kita harus cepat keluar dari sini, sebelum semuanya semakin parah." Arif hanya bisa terdiam. Matanya menatap jalan di depannya, tapi pikirannya tetap terjerat dalam kerumunan massa yang begitu besar dan mengamuk di luar sana. Ketika mereka berbelok ke sebuah gang sempit yang lebih sepi, Arif berhenti sejenak untuk mengambil napas. Tubuhnya terasa sangat lelah, namun ada sesuatu yang lebih berat di dalam dadanya. Perasaan bahwa ia sedang berlari dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Wahyu menatap Arif dengan ekspresi yang tidak bisa ia artikan. "Kamu harus keluar dari sini, Arif. Segera. Semakin lama kamu di sini, semakin banyak yang akan menuntut pertanggungjawaban." Arif tahu bahwa Wahyu sedang berbicara tentang dirinya. Tentang bagaimana ia kini terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Semua yang ia lakukan,
Keputusan yang ia ambil kini terbungkus dalam kebohongan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia berlari bersama Wahyu, namun hatinya terbelah. Tidak ada jalan yang mudah, tidak ada pilihan yang benar. Di ujung gang, mereka mencapai sebuah pasar kecil yang biasanya ramai, namun kali ini sepi. Hanya beberapa orang yang berlari ketakutan, menjauh dari kerumunan yang semakin mendekat. Arif merasakan kegelisahan semakin meluas. Ia mencoba untuk berpikir jernih, namun ketegangan yang ada semakin membuatnya bingung. Wahyu berhenti di sebuah sudut pasar dan menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka. Kita harus terpisah. Kalau mereka menemukan kita berdua, semuanya akan lebih buruk, katanya dengan suara yang tegas. Arif menatapnya dengan bingung, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Wahyu menunjuk ke arah sebuah jalan kecil di samping pasar. Kamu lewat sana. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tanpa berkata apa-apa, Arif menatapnya sejenak, lalu berlari menuju jalan kecil yang dimaksud. Matanya berfokus ke depan, mencoba untuk tidak menoleh ke belakang, meskipun ia tahu bahwa langkah-langkah yang ia ambil kini mungkin adalah langkah terakhirnya di jalan ini. Namun, ketika ia melewati jalan sempit yang menurun itu, Arif mendengar langkah-langkah yang mendekat. Ia merasa ada seseorang yang mengikutinya, namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia kembali berlari, melintasi lorong-lorong kecil yang dikenalinya. Di dalam pikirannya, hanya ada satu hal, melarikan diri dari kenyataan yang sudah terlalu sulit untuk ia hadapi. Tak jauh di belakangnya, suara kerumunan semakin keras. Arif bisa merasakan gelombang amarah yang datang, dan kali ini ia tidak tahu apakah ia bisa menghindari apa yang akan terjadi. Akhirnya, setelah berjalan melewati beberapa gang, Arif menemukan tempat yang sepi dan terlindung. Ia berhenti untuk beristirahat sejenak, berusaha menenangkan napasnya yang terengah-engah. Hujan mulai turun dengan deras, membuat suasana semakin dingin dan suram. Arif memandangi tangannya yang gemetar, merasa seolah-olah dunia sedang runtuh di sekitarnya. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara teriakan yang semakin mendekat. Arif menunduk, merasa terperangkap di antara pilihan yang semakin sedikit. Ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebenaran yang ia coba temukan. Sementara itu, massa yang mengamuk terus bergerak menuju ke arah kantor polisi yang sudah dalam kekacauan. Mungkin, mereka tak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Tetapi bagi Arif, semuanya sudah terasa terlalu terlambat. Langit di atasnya mendung, dan Arif hanya bisa menatap ke depan, merasakan ketegangan yang terus membalut tubuhnya. Arif merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya saat ia terus berlari, terengah-engah melewati lorong-lorong sempit di pasar kecil desa Citangkil, Cilegon. Hujan deras yang turun tidak sedikit pun meredakan ketegangan yang ia rasakan. Langkahnya semakin lambat, tubuhnya semakin lelah, dan pikirannya dipenuhi perasaan bingung yang tak dapat ia ungkapkan. Hati Arif terasa seperti terperangkap dalam kekosongan. Semua yang ia jalani kini berputar di luar kendalinya, dan ia merasa seperti tenggelam dalam badai yang tidak bisa ia hindari. Di kejauhan, suara teriakan dan langkah-langkah yang semakin mendekat terdengar jelas di telinganya. Massa yang marah dan penuh amarah sudah semakin dekat. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa menemukan tempat yang aman, namun suara langkah itu semakin keras. Arif tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia akan berada dalam bahaya besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, namun perasaan takut yang terpendam dalam dirinya semakin memburuk. Massa yang mulai menyerbu jalan-jalan utama Cilegon semakin besar. Tidak hanya para warga biasa, tetapi juga banyak yang datang dari daerah sekitar, menuntut keadilan untuk Pak Dani yang mereka anggap tak bersalah. Suara teriakan dan gemuruh dari kerumunan itu semakin jelas terdengar, seolah setiap langkah Arif semakin mendekatkan dirinya pada takdir yang tidak bisa ia hindari. Di tengah ketegangan itu, Arif merasakan dada yang sesak. Ia berhenti sejenak di ujung gang, mencoba mengatur napasnya. Rasa takutnya semakin kuat, tapi di dalam dirinya juga ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Perasaan bersalah yang tak bisa ia buang begitu saja. Perasaan bahwa ia tidak seharusnya terlibat dalam permainan ini. Tetapi, apalah artinya penyesalan sekarang? Semua yang terjadi tidak bisa diubah. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Arif. Suara itu begitu jelas. Namun Arif tahu siapa yang memanggilnya. Itu adalah suara Bribka Wahyu. Arif berbalik, dan ia melihat Wahyu berlari ke arahnya,
tampak kelelahan namun berusaha tetap tenang. "Kamu harus ikut dengan aku, Arif. Mereka sudah tahu kamu di sini," kata Wahyu dengan nada cepat, seolah memerintahkan. Arif terdiam, perasaan bingung semakin menggerogoti hatinya. Mereka sudah tahu tentang saya?" tanya Arif dengan suara lemah. "Tidak ada waktu untuk bicara, Arif. Ayo, kita harus pergi." Wahyu menarik tangan Arif, membawanya berlari lagi. Namun, tak lama setelah itu, suara langkah kaki semakin mendekat. Arif bisa merasakan getaran dari tanah di bawah kakinya. Suara riuh massa di kejauhan semakin keras, dan seolah-olah langit Cilegon yang mendung itu menambah beban di pundaknya. Arif merasa terperangkap di antara mereka, tak tahu harus kemana, tak tahu harus berbuat apa. Wahyu membawa Arif ke arah sebuah rumah kosong yang ada di ujung jalan. Mereka bersembunyi di dalam rumah tersebut, yang hanya tampak seperti bangunan kosong dan terabaikan. Wahyu memaksakan diri untuk tenang, meskipun wajahnya tampak cemas. "Kita harus berhenti di sini, Arif," kata Wahyu, suara berat. "Kita tidak bisa terus berlari. Masa depan kita tergantung pada keputusan kita malam ini." Arif merasa berat untuk menerima kata-kata itu. Dalam keheningan malam yang hanya terdengar oleh suara hujan yang turun dengan deras, ia hanya bisa menatap Wahyu dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Wahyu? Semua sudah terlalu jauh. Saya tak bisa terus berlari seperti ini." Wahyu menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Kita harus mengikuti perintah, Arif. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain itu. Ini bukan hanya tentang kamu atau saya. Ini tentang apa yang sudah terlanjur terjadi." Arif merasa kata-kata itu seperti gumpalan batu besar yang menjatuhkannya. "Tapi, Pak Dani, dia tidak bersalah. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kita seharusnya bisa mengubah semuanya," jawab Arif dengan suara tertekan. "Dunia ini tidak seindah itu, Arif." Wahyu menjawab dengan suara yang lebih rendah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kita sudah terjerat dalam permainan yang lebih besar. Apa yang kita lakukan sekarang hanya bisa menghindari konsekuensinya." Tiba-tiba, suara langkah kaki yang semakin mendekat terdengar lagi di luar. Arif bisa merasakannya, dan Wahyu langsung berdiri, menyuruh Arif untuk tetap diam. "Mereka sudah hampir sampai, Arif. Jika mereka menemukan kita di sini, semuanya akan berakhir buruk untuk kita berdua." Arif mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa perasaan cemas itu semakin menguasainya. Ia tidak tahu apakah dirinya akan selamat dari semua ini. Masa yang mendekat, yang dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian terhadap ketidakadilan, bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar teriakan yang semakin keras, dan masa yang datang semakin dekat. Arif dan Wahyu hanya bisa bersembunyi di sudut rumah kosong itu, berusaha tetap tenang. Namun, Arif tahu bahwa ini bukan lagi hanya soal dirinya. Ini tentang bertahan hidup, dan entah bagaimana, ia merasa bahwa apapun yang terjadi, keadilan akan datang terlalu terlambat. Di luar, kerumunan terus bergerak maju, dan Arif hanya bisa menunggu dengan cemas, tidak tahu apakah ia akan bisa menghindari apa yang datang selanjutnya. Sinar matahari sore menyelinap masuk melalui celah-celah jendela sel yang sempit. Arif duduk di bangku kayu yang keras, memandangi dinding batu yang dingin di depannya. Ia merasakan tubuhnya yang masih lelah, namun yang lebih melelahkan adalah pikirannya yang terus berputar tanpa henti. Keputusan-keputusan yang telah ia buat, jalan yang ia pilih, kini berakhir di sini, di ruang penjara yang sempit dan sunyi. Keadilan, yang dahulu ia percayai bisa ditegakkan dengan langkah yang benar, kini terasa begitu jauh. Arif tidak tahu lagi apakah dirinya pantas mendapatkannya. Semua yang ia lakukan, meskipun berusaha untuk benar, kini terbalik menjadi sesuatu yang tidak dapat ia perbaiki. Tak hanya dirinya, tetapi juga Pak Dani, yang kini harus menanggung akibat dari sistem yang rusak. Tepat di luar penjara, di depan gedung kepolisian Cilegon, suasana mulai ramai. Arif bisa mendengar suara ramai dari luar sel, meskipun tidak ada yang bisa ia lihat. Ada beberapa petugas yang mengawal, namun keramaian itu datang dari warga yang semakin berdatangan. Mereka berteriak, menuntut keadilan atas apa yang mereka yakini sebagai kesalahan besar yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masa yang datang bagaikan gelombang yang tak terbendung. Berita mengenai kebohongan dalam penangkapan Pak Dani telah menyebar begitu cepat, dan kini, tak hanya keluarga Dani yang merasa tersakiti,
tetapi seluruh warga yang merasa bahwa mereka telah dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Arif menunduk, merasakan sakit yang terpendam di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Semua bukti yang ia coba sembunyikan, semua kebenaran yang ia tahu, kini sudah terlambat untuk diungkapkan. Ia merasa terjebak dalam jebakan yang tak pernah ia duga. Sementara itu, di luar sana, berita tentang kasus Pak Dhani semakin menyebar. Warga yang datang semakin banyak, membawa poster dengan tulisan yang menyerukan nama Arif dan polisi lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Arif bisa merasakan ketegangan yang semakin membesar, dan tak satu pun dari mereka yang tahu kebenaran yang sebenarnya. Pak Dhani, yang kini sudah dipenjara karena tuduhan yang tak adil, mendapatkan sorotan dari media. Berita mengenai konspirasi dalam kepolisian mulai mengalir deras. Arif bisa mendengar beberapa nama yang disebutkan, termasuk dirinya, dalam laporan-laporan yang berkembang. Massa yang semakin banyak menuntut agar para polisi yang terlibat dihukum, tidak terkecuali dirinya. Di dalam penjara, Arif merasa sepi. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi selain menunggu. Menunggu apakah ada yang akan mendengarkan cerita dari pihak yang benar. Tetapi bahkan jika itu terjadi, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Dalam hatinya, Arif tahu jawabannya. Kebenaran yang telah ia sembunyikan kini terbalik menjadi beban yang harus ia tanggung. Arif tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi hatinya terus bergelut dengan penyesalan. Sementara itu, di luar penjara, arus berita semakin berkembang. Media besar mulai meliput kerusuhan yang terjadi di depan kantor polisi, dan masyarakat semakin bersuara keras. Salah satu stasiun televisi nasional bahkan menyiarkan rekaman CCTV yang telah bocor, yang menunjukkan bahwa Pak Dhani bukanlah pelaku yang dituduhkan. Massa yang semula hanya menuntut keadilan kini menjadi lebih yakin bahwa mereka telah benar. Mereka yakin bahwa Pak Dhani adalah korban dari sebuah konspirasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di dalam kepolisian. Tepat ketika Arif merasa dunia seolah menutup rapat di sekelilingnya, sebuah pintu sel terbuka, dan seorang petugas masuk. Ia memandang Arif dengan tatapan kosong, tanpa emosi. "Kamu dipanggil oleh penyidik," katanya singkat, tanpa menambahkan kata-kata lain. Arif bangkit dari kursi kayunya, merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu, apapun yang terjadi, hari ini tidak akan sama lagi. Langkah-langkahnya terasa berat saat ia diiringi ke ruang penyidik. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengarahkannya pada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Begitu tiba di ruang penyidik, Arif dihadapkan pada Bribka Agus, salah satu penyidik senior yang sejak awal menangani kasus ini. Agus duduk di meja, melihat dengan tajam ke arah Arif. "Kamu sudah tahu, kan, mengapa kamu dipanggil ke sini?" tanya Agus dengan suara rendah. Arif menunduk, menatap lantai yang dingin. "Ya, Pak," jawabnya dengan suara pelan. Ia merasa tak ada lagi ruang untuk berbicara, tak ada ruang untuk membela diri. Semua bukti yang ada, semua alasan yang ia punya, kini sudah terlambat. Agus memandang Arif dengan tajam, seolah mencari tahu apa yang ada dalam pikiran Arif. "Kamu tahu bahwa kasus ini sudah sampai ke pihak berwenang yang lebih tinggi. Kami tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Semua yang kamu lakukan sudah diketahui. Kamu yang menandatangani pengakuan palsu dan terlibat dalam penjebakan itu. Sekarang, tinggal bagaimana kami memutuskan langkah selanjutnya." Arif menatap Agus, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa marah yang terpendam dalam dirinya. Namun ia juga tahu bahwa dirinya telah terperangkap. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindar. Di luar ruangan penyidik, suara teriakan massa semakin keras. Mereka menuntut agar keadilan ditegakkan. Tetapi, bagi Arif, keadilan itu sudah terlalu terlambat datang. Semua yang terjadi, semua yang telah ia lakukan, kini berujung pada titik yang tak bisa ia ubah. Arif menundukkan kepala, merasakan setiap detak jantungnya yang semakin berat. Ia hanya bisa berharap bahwa ada seseorang di luar sana yang masih bisa memperjuangkan kebenaran, meskipun ia tahu tidak ada yang akan mendengarkannya sekarang. Begitu Agus membuka mulut untuk berbicara lagi, suara di luar semakin menggema, dan Arif tahu bahwa apapun yang akan terjadi, dunia yang ia kenal kini telah berubah selamanya.